Okay, good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Okay. Nice to see you again here in this class. Jadi senang bisa ketemu lagi kita setelah sekian lama belajar dari rumah. Gimana? Rasanya belajar dari rumah lebih enak belajar dari rumah atau di sekolah langsung? Ya, semoga ya walaupun pandemi seperti ini tidak menyurut semangat kita untuk belajar dan semoga juga keadaan ini bisa membaik jadi kita sekolah terus setiap hari seperti dulu. I would like to say thank you for all of you for joining this class. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di sini. Jadi volunteernya Ibu ya dalam kegiatan ini. So, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, let's begin it with pray. Silakan seseorang untuk memimpin kita dalam berdoa. Ya, Rafli, silakan Rafli. Sebelum kita mulai kegiatan mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, seperti biasa, karena kita memulai pembelajaran kita di awal, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam PPK kita seperti biasa. Ya. Kita Indonesia Raya. Indonesia Raya. Di sana jadikan Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama Indonesia bersama. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aswir. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bunda Rusmi. Selamat pagi, ya, Pak. Lanjut ya Pak ya. Silakan Bu. Oke, I will check your presence first. Ya, mau cek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya lengkap ya? Nah, ya coba cek dulu satu-satu. Adelina? Yes, I am. Aida? Yes, I am. Hendy Prayoga? Yes, Awaludin? yes, I am.
Jaini, Yes, I am. Mansa, Yes, I am. Nadia, Yes, I am. Ila, Yes, I am. Naufal, Yes, I am. Novia, Yes, I am. Rafli, Yes, I am. Reza, Yes, I am. Rizkia, Yes, I am. Istu. Yes, I am. Oke, berarti semua sudah ada di sini ya. Nah, kalian masih ingat tidak minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Atau tugas terakhir lah yang kalian sudah kerjakan kemarin tentang apa? Yang kita kerjakan melalui Google Form. Ingat tentang apa? Menjodohkan. Ya, matching words. Ya, yang tadi itu adalah tugas kita tentang matching words. Jadi itu untuk apa namanya, bisa menambah vocabulary atau kosakata yang kalian dapatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita hari ini adalah tentang simple past tense. Ya, makasih ya. Bisa lihat semuanya? Ya. Apakah di Pak Aswir dan Bu Rusmi bisa melihat ini slideshow? Bisa, Bunda. Bisa, Bunda. Oh ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar tentang simple past. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang present tense, nah sekarang kita mau juga belajar tentang simple past tense. Ya. Oke, nanti setelah kita belajar tentang simple past tense ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti peserta didik atau kalian diharapkan bisa untuk memahami apa sih itu simple past tense, kemudian bisa menyebutkan unsur-unsur apa yang ada dalam simple past tense, formulanya seperti apa, lalu bisa mengidentifikasi atau menganalisa kalimat simple past tense yang ada di dalam teks. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan juga bisa membuat kalimat simple past tense, kemudian bisa mengembangkan itu dalam bentuk dialog. Nah, jadi saya harap kita bisa belajar bersama-sama. Nanti kalau misalnya ada waktunya saya menjelaskan, lalu kalau kalian tidak bisa belum mengerti, kalian bisa bertanya, ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada simple past tense ini, sebenarnya saya punya ice breaking sedikit ya. Sedikit ice breaking karena ini pertemuan kita yang pertama, bukan pertemuan pertama sih, kita jarang sekali bertemu, jadi saya tidak terlalu hafal nama kalian. Kalau saya tahu nama kalian, tapi tidak apa namanya, tidak tahu orangnya yang mana, seperti itu. Nah, coba kita berdiri semua. Saya punya lagu yang sebenarnya ini lagu anak-anak ya. Nanti kalau misalnya kalian tahu lagu, tahu ya? Nah, itu nanti saya lagunya seperti dalam bahasa Inggris. If your name, misalnya tadi absennya siapa ya? Adelina. If your name is Adelina, clap your hands ya, tepuk tangan. If your name is Aida, tap your head. Ini sentuh kepalanya. If your name is Adelina and your name is Aida, saya menyebutkan nama yang lain. If your name is Rafli, shout hore. Nanti kalau yang perintahnya salah, misalnya clap your hands, tapi dia sentuh kepala, nanti saya kasih pertanyaan deh ya. Oke? Ya, coba kalau berdiri dulu. Kita sebentar untuk ice breaking, kita masuk ke tempat. Nanti ini pertanyaannya juga dari repliknya. Jadi kalian konsentrasi dulu. Ya. Oke, nanti yang namanya disebut harap clap your hands, tap your head, atau shout hooray, gitu ya. Hooray, ya, berarti itu namanya disebut. Tapi kalau bukan nanti, ya, nanti ada pertanyaan. Oke, Ibu mulai. If your name is Awaludin, clap your hands. Where is Awaludin? If your name is Najwa, tap your head.
Najwa? Ayo Najwa. Yang mana Najwa? Kamu. Najwa. Tadi lambat ya. I have a question for you Najwa. What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Going to school or what? Kemarin pergi kemana? Bingung ya? Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. What did you do? Apa yang kamu lakukan kemarin? Apa saja yang kamu kegiatannya kemarin apa saja? Kita ulang lagi satu kali lagi ya, Ibu. Jadi ini konsentrasi, jangan ngomong. Nanti kalau yang namanya disebut, dengarkan perintahnya apa. If your name is Naufal, clap your hands. Clap your hands, Naufal. Don't touch your hands. Don't touch your hands. Okay, Naufal. What did you do yesterday, Naufal? Kemarin kamu melakukan apa saja? Helping your parents, membantu orang tua ya. Oke, sekali lagi. If your name is Rizkia Safurai. If your name is Novia, tap your hand. Where's Novia? Novia, what did you do yesterday, Novia? Jalan-jalan. Okay, moving around the town. Okay, thank you. You may sit down, silakan duduk. Kita sudah breathing sebentar ya sebelum kita masuk kepada simple past. Oke, nanti lain kali, kita bisa ulangi ini lain kali, lalu konsentrasi lagi ya, jadi tahu namanya perintahnya apa. Nah, saya punya video di sini, tolong nanti di kalian menonton video yang berdurasinya hanya 2 menit lebih. Perhatikan video ini tentang apa yang mereka ungkapkan di situ. Nah, nanti ada pertanyaannya, kita akan bahas sama-sama. Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoyed spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I tried many dresses. So did you finally find the right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew out the candles and cut the cake. We sang the birthday song.
Yeah. So, you know, after watching the video, what is the video about? Video tadi tentang apa? Hah? Tentang liburan. Terus tentang apa lagi? Apa yang sudah dilakukannya kemarin, ya. Kemudian kalian perhatikan tadi ada kata-kata yang dicetak tebal atau apa seperti itu. Kalian tahu itu apa? Atau mungkin itu adalah kalimat apa? Past. Oh iya, past tense atau past verb, kalimat atau kata kerja yang digunakan. Nah, itu untuk mengungkapkan ketika tadi dia bercerita apa yang dia lakukan di waktu yang lampau yang sudah kemarin terjadi. What did you do yesterday? Jadi dia mengungkapkan itu dengan menggunakan kalimat simple past. Nah, di mana tadi di dalam kalimat-kalimat itu ya ini ya, nah ini yang ada ate-nya, kemudian ada drank-nya, itu adalah bentuk dari kalimat past atau simple past, kemudian kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan apa sih itu simple past tense, ya, I have some words here, ya, we call it vocabulary builder. Vocabulary builder ini ya somehow untuk menambah atau memperkaya kosakata kita. Kalian bisa buka di materinya itu juga ada. Nah, di sini there are some words here in English, and then in the right side there are words in bahasa Indonesia. It means that kata-kata yang ada di sebelah kanan itu adalah meaning dari kata-kata yang ada di sebelah kiri. So, students, any of you knows what is the meaning of the words? What are the meaning of the words in the left side? Left column. For example, performance. Do you know what is performance? Ada yang tahu tidak? Penampilan. Okay, good. Kemudian visit. Apa? Mengunjungi. Yes. Arrive. Tiba. Ada announce. Mengumumkan. Apalagi prepare. Menyiapkan. Lalu ada awesome. Luar biasa. Bright. Terang atau terang. Kemudian ada sunny. Cerah. Okay, good. Nah, kalau misalnya mungkin sebagian sudah tahu, sebagian baru tahu saat ini. Jadi nanti kalau ketemu kata atau kosakata vocabulary seperti ini, kalian tidak bisa buka kamus lagi. Tahu, oh ini artinya sudah pernah belajar. Ya, jadi diingat ya. Nah, ini kalau kita belajar seperti ini terus setiap minggu, itu bisa menjadi menambah, memperkaya kosakata yang kita gunakan. Oke. Bisa pointer nih. So, what is simple past? Any of you pernah belajar tentang simple past sebelumnya? Belum pernah? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Oke, simple past tense is, nah ini, used to tell or express something happened or completed action in the past. Atau bisa juga dia past menyatakan fakta, digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, atau completed action. Completed action itu adalah kegiatan yang sudah selesai dilakukan di masa lampau, atau dia bisa juga nanti merupakan fakta yang terjadi di masa lalu, ya. Nah, itu adalah simple past tense. Nah, simple past tense using past verb. Nah, tadi di dialog kita kalian sudah lihat ada tanda-tanda yang dicetak tebal dan kata-katanya itu disebut dengan past verb, atau biasa kita sebut dengan kata kerja bentuk kedua. Tahu ya, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, pernah belajar? Nah, di kamus itu biasanya ada, atau nanti kalian bisa lihat di internet, di daftarnya ada. Atau bisa disebut, in English disebut dengan regular and irregular verb. Nah, nanti kita akan masuk kepada lebih jelas penjelasan tentang itu. Nah, simple past mempunyai signal word, yaitu adverb of time, atau keterangan waktu, yang biasanya digunakan adalah keterangan waktu di masa lampau. For example, that is yesterday, ya kemarin, kemudian last night, apalagi 2 days ago, 2 hours ago, misalnya.
last year, tahun lalu, last week, minggu lalu. Jadi dia keterangan waktu yang ada dalam simple past tense itu adalah keterangan waktu yang menyatakan bahwa itu sudah terjadi. Jadi bukan hari ini, not today, not tomorrow, bukan besok, tapi yang sudah berlalu. Tadi malam, kemarin, ya minggu lalu, seperti itu. Nah, membuat simple past tense sendiri itu ada formulanya. Kita masuk ke formula yang pertama nih. Ada formula yang atau rumusnya yang menggunakan to be. Tahu to be ya? Kalau to be bentuk pertama tahu tidak? Ada apa saja? Ada is, apa lagi? And, apa lagi? Are, ya itu bentuk pertama. Nah, kalau bentuk kedua itu ada was dan were. Jadi untuk membuat kalimat positif dalam bentuk past tense yang menggunakan to be, dia adalah rumusnya subject, ini ya, nah, subject, kemudian plus to be bentuk kedua, was atau were. Nah, penggunaan was atau were itu nanti tergantung subjeknya itu singular atau plural. Kalau subjeknya singular dia menggunakan was, kalau subjeknya plural dia menggunakan were. Nah, seperti ini. Kemudian ada bentuk yang kedua yang disebut dengan bentuk atau pola negatif. Negatif ini yang menyatakan penyangkalan tidak, ya, yang menyatakan tidak atau kalimat penyangkalan. Subject plus to be bentuk kedua, kemudian ditambah dengan not. Nanti setelah kata not atau setelah to be ini bisa, setelah not ini nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan penambahan adverb atau adjective, kata sifat di situ juga bisa ya. Kemudian selanjutnya ada interrogatif. Nah, kalau di positif dan negatif tadi itu subjek yang memulai kalau kalimat itu dimulai dengan subjek, interrogatif itu dimulai dengan to be, untuk kedua tadi was atau were, baru subjeknya, not-nya hilang. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya. Nah, ini yang pertama, kalimat positif, she was a student. They were good friends. Nah, perhatikan ini, was dan were ini adalah to be bentuk kedua. Ada yang tahu apa arti she was a student? Ya, seorang siswa dulu, ya, ada was itu dulu. Nyatakan, dulu dia seorang siswa, sekarang mungkin sudah tidak siswa lagi. Ya, they were good friends. Mereka berteman baik, ya. Mereka berteman baik dulu, mungkin sekarang sudah berteman baik, sudah tidak berteman baik lagi. Ya, mungkin sudah musuhan atau seperti apa. Nah, ini yang negatifnya, hanya tinggal menambahkan not setelah to be. She's not. Dulu, she was not, sorry. She was not. Dia dulu bukan secara siswa. They were not good friends. Mereka dulu tidak berteman baik. Dulu, mungkin sekarang sudah berteman baik. Ya. Yang ketiga, nah ini interrogatif. Was she a student? Were they good friends? Nah ini pertanyaan, interrogatif itu pertanyaan. Apakah dia dulu seorang siswa? Apakah mereka dulu berteman baik? Ya, itu ya. Kemudian ada formula yang kedua. Nah, formula yang kedua inilah yang menggunakan verb, ya, verb to. Rumusnya adalah subject, ya, plus verb to, kata kerja bentuk kedua, kemudian ditambah dengan objek. Lalu selanjutnya ada pola yang negatif, subject plus. Nah, perhatikan di sini, setelah subject ini ada auxiliary verb did, ya, auxiliary verb did, lalu ditambah dengan not. Nah, kata kerjanya atau verbnya dia kembali ke kata kerja bentuk pertama, bukan kata kerja bentuk kedua. Ingat, hanya di positif dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, kemudian di negatif dia menggunakan kembali ke kata kerja bentuk pertama, baru diikuti dengan objek. Interrogatif. Nah, interrogatif ini dimulai dari kata did, auxiliary tadi ya, baru diikuti subjek, baru diikuti dengan verb satu. Nah, ini jangan salah nanti ya. Not-nya hilang, lalu baru objek dan question mark atau tanda tanya di situ.
Kita lihat contohnya next. Nah, contoh positif. You made a cake yesterday. You subject made verb to a cake object yesterday. Tadi adalah signal word-nya adverb of time. Artinya apa? Ada yang tahu? Kamu made itu kata kerja kedua dari make. Membuat, yes. You made a cake yesterday. Kamu membuat kue kemarin, ya. He went to Jakarta last week. When? Pergi, ya. Kata kerja kedua dari go. Dia pergi ke Jakarta minggu lalu. You did, nah ini yang negatifnya. You did not, you subject plus did, ada not-nya, ya. Nah ini dia, make, ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama dari made tadi. Dia kembali ke make a cake yesterday. He did not go. Nah, go ini adalah kata kerja pertama dari when, ya. He did not go to Jakarta last week. Nah, ini interrogatifnya pertanyaannya. Did you make a cake yesterday? Apakah kamu membuat kue kemarin? Nah, perhatikan. Did plus subject plus verb 1. Jadi bukan verb 2 ya. Ini sering sekali terjadi, lupa dia mengubahnya ke verb 1. Masih banyak yang menggunakan verb 2. Nah, itu salah. A cake yesterday. Did he go to Jakarta last week? Ya, apakah dia pergi ke Jakarta minggu lalu? Nah, itu untuk example-nya. So, we go to the next activity. Kalian bisa perhatikan di buku ini, ya. Ada grammar review. Look at your learning material. Observe the authorized verb in the sentences. In the left and the right column, what's the difference? Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu baik dari kolom yang sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Ini ya. Nah, this one. So, apa sih perbedaannya? Kita bisa lihat. Menurut kalian perbedaan itu apa? Hah? Perbedaan pola katanya saja. Ini yang samanya apa di sini? Diakhiri dengan ide ya. Ya, ini. Kemudian yang sebelahnya itu apa? Tidak ada. Oke. Tuh. Jadi beda-beda dia. Yang pertama ini kok sepertinya dia hanya diakhiri dengan ide yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu beda-beda ya. Nah, ini yang disebut dengan regular dan irregular verb. Ya, ini past verb-nya tadi. Regular verb dan irregular verb. Nah, so what is regular and irregular verb? Nah, regular verb dulu nih. Regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical pattern of the language to which it belongs. Jadi regular verb itu adalah kata kerja di mana konjugasinya atau perubahan kata kerja dari verb 1 ke verb 2 itu dia hampir sama dengan pola awalnya. Seperti kalian lihat di contoh tadi, dia hanya diikuti dengan ide di belakangnya. Dari play misalnya jadi play, apalagi tadi watch jadi watch, ya. Look jadi look, invite jadi invited. Nah, sedangkan irregular verb is any verb whose conjugation follows the different pattern. Jadi kalau irregular verb itu kata kerja di mana konjugasinya itu berbeda, ya. Perubahan kata kerja itu. Misalnya tadi dari go jadi apa? When, apalagi dari make jadi made tadi ya contohnya. Kemudian dari take jadi itu gitu. Jadi dia berbeda. Nah, regular verb ini biasanya disebut dengan kata kerja beraturan. Irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan.
Oke, sampai di sini dulu masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Mengerti atau bingung? Nah, kita bisa lihat. Oke, nah selanjutnya kalian bisa juga perhatikan di sini ada crossword puzzle. Nah, kalian coba berkelompok, kelompoknya ini saja ya. Nah, tiga ya. Bendera sini. Nah, perhatikan crossword puzzle ini di buku materinya juga ada. Ini ya. Nah, observe the crossword puzzle below. In the puzzle, there are regular and irregular verbs in past tense. Jadi di dalam puzzle ini ada kata kerja bentuk kedua yang dalam bentuk regular dan irregular verb. Coba kalian cari. Nah, di sini sudah ada tersedia kolomnya. Ya. Coba cari minimal 5 saja. 5 saja. Kata kerja yang ada di dalam situ dalam bentuk regular dan irregular verb. Oke, I give you berapa menit ya? 5 menit aja deh, 5 menit. Kalian tinggal menggaris, nanti teman yang lain bisa mencatatnya di dalam lembar LKPD-nya atau di Contohnya misalnya ini. Nah, ini kalian perhatikan, coba lihat. Ini ada kata red. Nah, red ini masuk ke dalam regular atau irregular verb? Ya, nanti tulis di situ. Ya. Coba temukan yang lain lagi, misalnya yang diawali dengan huruf R atau apa. Nah, tadi ada yang diakhiri dengan D, ada yang tidak dengan D. Nah, ini tinggal dicari. Misalnya ini. Yang Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau yang regular verbs itu yang bersangkutan biasanya diakhiri dengan D, D, D. Nah, misalnya kamu temukan yang seperti ini. Ini kan ada artinya. Nah, ini ada artinya. Oke. Ya, yang bisa menggunakan sini atau misalnya kalian menemukan kata yang lain. Nah, itu ada contoh. Tapi yang untuk ideal dari itu juga ada. Gimana? Sudah ada? 5 menit ya? Ya. Finish? belum Ingat tadi yang regular itu yang diakhiri biasanya umumnya diakhiri dengan D, D grammarnya. Ya. Kalau yang irregular itu ya berbeda.
Boleh ditambahin kalian boleh di materinya ya. Oke, karena mengingat waktu kita ya. Nah, coba deh dari kelompok 1 sebutkan dua saja yang kalian sudah temukan apa? Kali kata apa? Style. Apa? Anda? Taos. Taos. Count. Oke. Itu masuk ke dalam apa? Regular or irregular verb? Regular. Oh, yes, regular karena dia diisi dengan kata ada ig-nya ya. Kemudian this group. So what kinds of words that you found? Kalian menemukan kata apa saja? Start and then Hah? Mana? Mana? Bantu dan termasuk. Ini kalian menemukan kata apa saja? Banyak ya. Ada house, bedside, and then rest, died. Oke. Yang ini apa? Ada apa? Coba dibaca. Diet bacanya bukan diet ya. Diet itu diet gitu, diet. Ya. Terus apa? Apa mana yang kamu punya? Bacanya. Reviews bacanya ya, reviews ada. Oke, good job students. So jadi kalian bisa membedakan itu regular verb itu umumnya dia diakhiri dengan id, kemudian yang irregular itu yang apa namanya berbeda dari kata yang sebelumnya. So kita kembali ke ini. Nah, perhatikan lagi, ada task-nya ya, ada identification text. Nah, jadi di sini ada teks singkat, teks sederhana, ya ini teks sederhana atau teks singkat, di mana di sini adalah dia the writer itu retell atau menceritakan ulang apa pengalaman yang sudah dia alami. Nah, so read the following text and identify the past verb in the text that used. Jadi kalian coba identifikasi, baca teks singkat ini, kemudian kalian identifikasi past verb atau kata kerja bentuk kedua yang dipakai di situ ada apa saja. Ya. Nah, silakan coba kalian kerjakan dulu, nanti bisa ditandai. Atau kalian tulis nanti di LKPD nomor kerjanya itu sudah ada listnya, ya. Coba temukan ada berapa saja kalimat, bukan kalimat, kata kerja atau password apa saja yang dipakai. Hanya password ya, kata kerja bentuk kedua. Contohnya tuh on the bright and the sunny Saturday morning, I went to the radio station. I went, ada kata went. Dan nanti kalian cari lagi setelahnya itu ada kata kerja apa saja. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan kata kerja ini, kalian sudah mendapatkan atau mengidentifikasi kata kerja ini, nanti coba buat kalimat dalam bentuk past tense seperti rumusnya tadi, ya, yang subject plus verb to plus object. Buat dengan kalimat kalian sendiri. Misalnya,
Kalian menemukan kata I went. Ada kata kerja went, waktunya di situ. Kalian coba menggunakan kata went itu buat dalam kalimat kalian sendiri, ya. Paham ya? Nah, buat itu nanti dalam bentuk positif, negatifnya bagaimana, interrogatifnya bagaimana. Nanti kalian bisa tulis itu di lembar kerjanya, lembar kerja kelompoknya, nanti tulis nama kelompoknya, nah nanti itu juga akan jadi penilaian atas, ya. Nah, dari mana? Nah, kita tadi pola kalimatnya yang di dan Jakarta, tapi kamu bikin sendiri kalimatnya. Kayaknya kamu menemukan ini tadi kata when atau kata yang lainnya. Apa dia subjeknya mau pakai apa? Objeknya mau pakai apa? Kalau rasanya susah, bisa dibikin dulu dalam bahasa Indonesia. Ibu saya pergi ke pasar kemarin, misalnya. Ya, bahasa Inggrisnya seperti apa? Lalu kalimat negatifnya dalam pola negatif dan pola positif. Oke, karena mungkin mengingat waktu kita terbatas ya. Jadi Ibu minta kalian coba masing-masing itu membuat cuma satu kalimat saja, satu kalimat. Nanti bisa dilanjutkan lagi nanti di rumah. Ya. Coba masing-masing buat satu kalimat dalam bentuk positif, negatif, interrogatifnya seperti apa. Ya, dari kata kerja yang tadi kalian sudah temukan di dalam itu. Apa? Iya, satu kelompok satu. Ya. Iya, misalnya tadi kamu mau ketemunya kata, misalnya tadi kamu ketemunya, kata gue misalnya, ya. Tadi kamu ya, dari sini. Tapi kalian buat kalimat sendiri, kita menyampaikan. Ada yang tanya, ini aja. Ya, tapi kalian pakai kata kerja yang kalian temukan di sini. Ya, satu, kemudian negatif. Ya.
Gimana? Ada yang sudah? Subjek plus ya, perhatikan formulanya ya. Jadi membuatnya itu sesuai formula tadi yang sudah jelaskan. Itu kayak gimana? Saya tadi kan apa tadi? Kalian mau pakai subjeknya apa? Lalu ada tulisannya apa? Ya. Jadi rumuskan negatifnya apa? Subjek plus ya berarti kan formula apa tadi? Subjek plus yang pakai verb. Nah itu yang mana? Ya. Subjeknya tadi pakai apa? Subjeknya apa ini? I kan ya? Plus apa? Plus did, auxiliary did, baru not, baru perempuan. Nah, kata kerja yang pertama dari when itu apa? Ya. Coba menggunakan kata yang lain selain itu. Kita sama ya warnanya. Mana begitu? Ke sekolah, ke mana? Gitu. Boleh, boleh. Apa? Ya. Ya, pokoknya kan tadi rumusnya subjek plus to plus subjek. Baik, tadi artinya apa? Pergi ya. Nah, misalnya ibu saya, my mother, pergi ke pasar kemarin. Nah, tuh nanti negatifnya seperti apa? Interrogatifnya seperti apa? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya sudah. Nah, mana itu ya? Pakai yang ini saja yang menggunakan verb. Tadi dapatnya apa kalimatnya? Mana? Finish, misalnya. Finish apa finish? Selesai. Apa kalimatnya yang menggunakan kata selesai? Misalnya. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya, kita tanggung jawab dulu ya. Ini bisa kita lanjutkan di rumah, nanti bisa lewat grup WA kita ya. Mana lihat? Kan?
When itu pergi, bahasa Indonesia apa? Maunya apa? Saya pergi ke perpustakaan. Perpustakaan apa? Apa perpustakaan? Ya, saya tidak coba kelompok ini tadi. Aku selesai. Ada. Nah, interrogatifnya perhatikan dimulai dari auxiliary ya. Tadi perhatikan pola kalimatnya seperti apa. Jadi plus that plus for plus lalu diisi objek dengan lupa question mark-nya. Sudah? Coba mau baca dulu. Videonya dulu deh. Kalian menemukan dari kata kuncinya apa? Maksudnya apa? Kata when. Oke, when. Kemudian dari kata when itu dibuat kalimat positifnya apa? I went to the radio station. So, itu positif ya. Kemudian yang negatif I did not went to the radio. When or go? Ya, kata kerja untuk beberapa itu. Kalau di negatif, kata kerja untuk pertama berarti dia bukan when, dia ke go. Ya, I did not go to the radio station. Jangan lupa perhatikan pola kalimatnya. Makanya tadi Bu bilang hati-hati ketika diterima positif negatif dan positif. Kemudian interrogatifnya apa? Did I go to the radio station? Nah, kalau di interrogatif I itu juga bisa nanti kalian ubah subjeknya menjadi you juga bisa. You go to the radio station. Ya, karena kadang tidak mungkin kita bertanya pada Oke, itu mungkin contoh ya yang tadi sudah ditemukan oleh kelompok siapa namanya? Itu namanya Novel and Friends ya, grupnya Novel. So, good job for Novel ya. And then, nah yang lainnya ini sudah ada beberapa yang sudah nanti kita bicara waktu kita ya, nanti kita dilanjutkan di rumah. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa di grup WA kita. Oke, kelas sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Kuncinya adalah jangan lupa polanya. Ya, kita membuat kalimat itu perhatikan pola seperti tadi tuh. Harusnya kan di negatif itu ke verb 1. Nah, jadi lupa masih menggunakan verb 2. Nah, itu bisa kesalahan-kesalahan kecil tapi fatal. Oke, nah sebelum kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita mau sedikit bermain nih ya. Nah, I have a video here. Ini role play. Pernah tahu role play tidak? Bermain peran. Nah, nanti ada video di sini, video yang kalian bisa lihat videonya tentang apa. Nanti saya minta ada 5 atau 6
6 orang yang akan berperan menjadi seperti yang ada di video. Tapi kalau kondisi kita yang seperti ini ya, nanti kalian hanya berdiri di tempat, kemudian kalian menggantikan orang-orang yang di video itu ngomongnya apa. Nanti ada tulisannya di situ. Nggak usah, nanti ada tulisannya di situ. Jadi kalian hanya tinggal membaca, kemudian menggantikan dia ngomongnya apa, dubbing ya, namanya dubbing atau dubber, kalian jadi dubber. Kalau kalian lihat dulu videonya, nanti saya minta yang mau 6 orang nanti coba jadi volunteer ya. Kita lihat videonya dulu seperti apa. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Delicious. Suaranya Miss Christina. Sorry, Pak. Finish? Ya, ada di. Ya, Already? Finish? belum Pak, sebentar kita mau role play sebentar. Oke. Jadi teacher 1, kemudian ada siapa? 2 orang yang present di depan, lalu ada 1 lagi yang bertanya di belakang. Ya, 6, 7 ya. Nah, siapa 7 orang? Coba. Ya, ini cepat waktu kita. Ya, 1, 2, 3, who's next? Siapa lagi? We need 7, 5, 4 more. Lovely. Come on, Naufal. Come on, stand out. Siapa lagi? Ya. Lagi kamu? Oh, perhatian. 5 lagi. Naufal, yuk sama temannya. Aduh. Oke, dapat. Nah, sebelum kalian, kita ulang lagi videonya sekali ya. Nanti setelah itu lanjut. Nanti yang jadi boy pertama kamu, ya, Sally, ya, Sally, temannya boy yang kecil itu. Ya. Kemudian yang jadi teachernya siapa? Kamu jadi teacher ya, jadi teacher. Kamu yang present di depan yang cowok, Mike. Kamu Naufal yang present di depan yang pakai kacamata. Nah, yang terakhir adalah yang duduk bertanya, yang dikusi, duduk. Nah, jadi ingat masing-masing perannya. Nanti yang kedua itu kalian hanya tinggal mengisi, ngomong sesuai dengan perannya masing-masing, membaca apa yang ada di situ, ya. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom.
What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Delicious. Oke, nah ini mulai setelah ini. Lanjut ya. Silakan isi suaranya supaya Let's role play. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We love cake. This kid first. Wow, you're good. I read books. Let's go to the you. I will spend your skin. Next, I will body with my guest. Oh, okay. What I try? Let's have a gobi party. I get the business today. Kecil ya. Oke, good job. Tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi itu namanya role play di permainan, tapi tadi permainannya juga menyangkut kepada what did you do yesterday? Apa yang sudah kamu lakukan kemarin? Oke, you may sit down. Silahkan duduk lagi. So, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kita simpulkan tentang simple past? Jadi simple past digunakan untuk apa? Ya. Tentang apa saja? Lalu formulanya apa? Subjek plus to be, bentuk kedua. Lalu ada bentuk negatif, ya. Subjek plus to be plus not. Ada bentuk interrogatif, subjek plus to be plus subjek, ya. Kemudian kalau dia menggunakan verb, subjek plus verb 2 plus objek, ya. Negatifnya subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Interrogatif it plus subjek plus verb 1 plus objek, ya. Jadi past simple past tense itu saya ulangi sekali lagi, digunakan use to tell, ya, atau express something happen in the past. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lampau, or completed action in the past, atau fact, ya, fakta yang ada terjadi di masa lampau. Kemudian pola kalimatnya tadi subjek plus verb 2 plus objek, ada interrogatif, negatif, subjek plus did not plus verb 1 kembali ke verb 1, kemudian objek, ada interrogatif, subjek, did, ya, auxiliary did plus subjek plus verb 1 plus objek. Nah, jadi itu adalah simple past. Nah, sini, oke, sebelum kita mengakhiri, nah, I have homework for you. Ada tugas sih, PR, nanti dikerjakan di rumah. I have 4 questions. Ini ada 4 pertanyaan, ya. Nanti kalian answer the question, the 4 questions, based on your own experience. Jadi berdasarkan pengalamannya sendiri. Where did you go last week? Misalnya, jangan yang pengalaman temannya, tapi kalian kemarin pergi kemana? Ya, nah, kalian jawab itu dalam pola kalimat simple past, ya. Kemudian choose one of your friends, make conversation based on the answer you have made, record your conversation dan post it di sosial media. Punya sosial media masing-masing kan, ya, Instagram atau Facebook, atau juga nanti ya Instagram lah paling enggak, ya. Kemudian
Setelah kalian menjawab soal-soal itu tadi, kalian kembangkan jadi sebuah dialog seperti yang role play tadi ya. Nah, jadi role play tadi misalnya how are you? Jadi kembangkan. Ada bahasa basinya lah di awal. Lalu mulailah dengan where did you go last week? Jawabnya apa? Ya, sampai terakhir. Lalu nanti pas selesainya seperti apa kalian kembangkan sendiri. Practice it with your friends, misalnya berdua, bikin videonya. Nanti videonya itu kalian post di sosial medianya, kalian tag ibu atau nanti kalian notice ibu di grup, bu saya sudah post Instagram, nama Instagramnya ini, nah nanti ibu nilainya dari situ. Nah, oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat grup ya, di grup kita bisa di chat ya. Oke, students, so I think it's enough for today. Thank you for joining this class ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini dan nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang effort dan temporal conjunction. Nanti materinya ibu share di grup atau nanti kita ibu bagikan lagi materi untuk pertemuan selanjutnya. So, sekali lagi sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengakhiri ini dengan berdoa. Silakan pimpin kita dalam berdoa. Ya, silakan berdoa. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, thank you for joining this class. Terima kasih buat semuanya. Apa yang kita pelajari hari ini tetap ingat ya. Ingat. Kemudian tetap semangat untuk belajar. Walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menyurut semangat kita untuk bisa menambah pengetahuan yang baru. Sekali lagi terima kasih. See you in the next meeting. Bye. Bye.